Saya mau lanjut ke yang berikutnya. Tadi Romo jelaskan mengenai persepuluhan di Perjanjian Lama. Persepuluhan dalam kitab suci, bukan hanya perjanjian lama, perjanjian baru dan perjanjian lama. Iya betul. Jadi untuk Perjanjian Lama itu tadi kan ada dua ayat yang Romo kutip untuk menjelaskan perpuluhan, toh. Kalau mau ada belasan ayat. Sekarang kau bantah apa yang ditulis dalam perjanjian lama. Silakan Om Bade. Jadi begini, tadi Romo jelaskan perpuluhan versi Perjanjian Lama, lalu menjustifikasi perpuluhan yang dijalankan oleh Protestan. Bukan menjustifikasikan, saya hanya tanya, di mana ayat yang membenarkan persepuluhan Protestan? Ya, coba Om Badi jelaskan persepuluhan dalam konsep Protestan. Aduh, yang mana nih? Dasar biblisnya mana nih? Silakan Om Badi. Pakai ayat daripada kita bingung nanti. Ayatnya. Jadi di Perjanjian Lama itu diambil dari dua kitab, yaitu Imamat 27 dan 30 dan 32 dan Ulangan 14. Kita baca ayatnya pelan-pelan. Oke, Imamat berapa? Jason siap? 27, 30, 32. Oke, baca dulu. Imamat aduh Tuhan, malah ini bunuh diri namanya. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih tanah maupun dari buah pohon pepohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Bukan bagi itu. Oke, pertanyaan Om Badi, sebentar. Di situ bilang hasil tanah atau uang? Jadi begini. Tidak, jawab dulu. Ayat itu hasil tanah atau uang? Hasil tanah kah, uang kah? Saya baca ulang ya Pak Badi ya, izin ya. Baca ulang dulu, jangan tambah. Ayo. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Di mana uang di situ? Ayo. Terus ulangan 14. Tidak, jangan dulu. Di situ mana uang? Di situ kita harus bilang uang dulu. Di mana? Ayo, ayat itu omong tentang uang, Om Badi. Kau jangan lari-lari lah. Tidak ada. Jadi kita berarti praktik yang Protestan punya, yang kasih uang itu benar tidak? Yang sepenuh ayat yang kau ambil. Uang kah, pokoknya hasil bumi kah, apakah? Mana bilang uang di situ hasil pohon, bukan dijual setelah itu diuangkan. Ya, pokoknya pokoknya di mana engkau harus tunjukkan bahwa itu dalam bentuk uang. Saya juga Protestan. Udah jawab jujur-jujur aja sesuai dengan Alkitab Om Badi. Gak usah ngeles-ngeles kanan kiri, malu kita. Saya sudah bilang dalam bentuk apapun namanya persepuluh. Di mana dalam bentuk apapun di situ? Di situ hanya bilang hasil tanah dan hasil pohon, hasil buah. Di situ tidak bilang uang. Engkau jangan tambah-tambah Om Badi di situ. Oke, tidak ada. Tidak ada. Artinya persepuluhan dalam bentuk uang di dalam Protestan itu tidak bukan biblis. Kesimpulan tidak sampai kesimpulan. Berarti ayat tadi kesimpulan engkau sudah tahu. Berarti ayat tadi memang tidak ada dalam Pak Badil izin gini Pak Badil, izin dikit ya. Jadi ayat yang Bapak bawakan runtuh ya, cari ayat yang lain. Ayo. Cari ayat yang lain, Om Badi, silakan. Begini. Kita tidak boleh ambil kesimpulan dari ayat yang tadi. Saya akui bahwa memang di situ tidak disebutkan uang. Oke, nanti sebentar Om Badi akan menunjukkan bahwa nanti dalam bentuk uang. Oke, baik. Ayat yang lain, silakan. Oke. Jadi begini. Sekarang tafsirannya. Dulu Pak Badil. Jangan tafsir, kalau Om bilang jangan tafsir. Sekarang Om ditunjukkan. Saya tidak boleh tafsir, tidak ambil kesimpulan, tapi Om bisa ambil kesimpulan. Ditunjukkan dulu ayatnya yang secara spesifik, setelah itu nanti baru boleh Bapak jelaskan gitu.
Ayat yang lain. Karena ayat ini bilang tidak uang. Oke, ayat yang lain. Ulangan 14 22 29. Oke. 14 22 29. Oke, saya bacakan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan itu. Gimana caranya uang dimakan ya, Patir ya? Bingung juga. Dari anggurmu, dari minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Ayat 24. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan akan menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Ayatnya yang ke-26. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukarialah engkau dari seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kota. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian dari milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang ada di dalam tempatmu akan datang untuk makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usaha dan kerja tangan. Jackson, cukup. Kita serahkan ke Om Badi. Mungkin ada ayat yang lain atau mau ditafsirkan untuk perjanjian baru? Bagaimana? Oke, untuk di perjanjian lama yang berbicara mengenai perpuluhan adalah 2 ayat ini yang saya mau katakan. Banyak sekali yang saya belum bongkar. Ya, memang saya hanya ambil 2 itu terlalu banyak, tapi saya mau ambil 2. Dan perpuluhan versi perjanjian lama memang secara untuk siapa? di dalamnya tidak mengatakan bahwa dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk yang lain. Tapi itu diwajibkan. Dan dia diwajibkan karena apa? Karena orang Lewi tidak punya tanah. Mereka punya tugas adalah melayani tempat kudus. Pertanyaan saya, pendeta bisa disejajarkan dengan orang Lewi? Belum, saya belum masuk ke sana. Kita belum masuk. Oke. Jadi, tapi jangan terlalu lama di perjanjian lama lah. Oke, kita ambil selesaikan dulu bagian itu toh. Jadi begini, tujuan perpuluhan menurut perjanjian lama adalah untuk mendukung para imam kan, untuk melayani di bait suci dan Yang itu saya potong. Tujuan persepuluhan untuk siapa? Untuk para imam. Bukan. Untuk melayani di bait suci. Bukan, supaya selalu ada makanan di rumahku. Ya, itu sudah, itu di rumahku itu kan. Berarti ada 4 golongan yang menerima persepuluhan, Om Badi. Engkau tahu itu atau tidak? Iya, secara umum. Iya, 4 golongan siapa saja, Om Badi? Silakan Om Badi, yang terima persepuluhan. Siapa saja yang melayani di bait suci. Aduh, Om Badi, persepuluhan untuk siapa? Ada 4 golongan, imam. Om Badi. Iya, imam dan lain-lain. Yang lain-lain ini saya mau tahu siapa? Imam, siapa Lewi tadi? Aduh, sudahlah Om, tidak tahu baca kitab suci. Aduh, 4 golongan yang terima persepuluhan. Aduh. Om Badi, kalau mau persepuluhan tuh engkau harus baca semua kitab suci perjanjian lama dulu. Hanya ada 4 golongan yang boleh terima persepuluhan, Om Badi. Engkau tahu itu atau tidak?